Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk mengaji bersama, melanjutkan pembahasan tema akidah yang kita ambil, kita bacakan dari kitab Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnah lil Imamil Muzani. Syarah kitab Syarh Sunnahnya Imam Muzani yang disyarah oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi rahimahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita akan membaca tentang tema Al-Quran, ya. Namun tema Al-Quran dalam tinjauan, dalam timbangan akidah, ya. Bukan Al-Quran pengertian secara detailnya apa, gitu. Namun penjelasan secara global Al-Quran itu apa, dan nanti juga sedikit disinggung tentang beberapa kelompok atau sekte yang pernah, ya, mempunyai ideologi yang keliru tentang Al-Quran. Baik, di sini langsung saja Al-Imam Al-Muzani mengatakan wal Qur'anu kalamullahi wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu, ya. Wal Qur'anu kalamullahi azza wa jalla. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Muzani, Al-Qur'an itu adalah perkataan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa min ladunhu, dan dia berasal, Qur'an ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa bimakhluqin fayabidu, dan dia bukanlah makhluk. Quran bukanlah makhluk. Sehingga Quran ini akan kekal dalam artian nanti ya firman Allah itu akan kekal karena dia bagian dari sifat, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Muzani mengatakan Quran itu adalah firman Allah, dari sisi Allah dia datang, dan dia bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bukan ciptaannya berarti dia tidak akan mati dan tidak akan sirna, tidak akan binasa. Namun dia akan kekal karena dia bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak kita katakan dia akan binasa. Kalau binasa, sifat itu binasa berarti objek yang disifati juga akan binasa. Tentu tidak mungkin, ya, Allah kekal. Ya. Sifat itu membarengi objek yang disifati. Yang disifati adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Al-Imam Al-Muzani membawakan tema ini? Ya, karena memang di masa itu, ya, terutama nanti juga lebih parahnya lagi di masanya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ada mihnah, ya, ada ujian besar bagi kaum muslimin, yaitu fitnah ideologi yang tersebar di saat itu pada kekhilafahan Bani Abbasiyah, ideologi yang disebarkan oleh orang-orang Mu'tazilah yang dekat dengan penguasa. Yang akhirnya penguasa nanti banyak yang mempercayai ideologi yang menyimpang itu, bahwa Quran itu makhluk. Quran itu bukan firman tapi makhluk. Ya. Baik. Nah, di sini dijelaskan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mengatakan, ya, ada riwayat dulu, ya, bahwa Quran itu bukanlah makhluk sehingga dia tetap kekal. Berkata Abu Awanah, dakhaltu ala Ibrahim al-Muzani fi maradhihi alladhi mata fihi. Faqultu lahu ma qauluka fil Qur'an. Abu Awanah ketika mengunjungi Ibrahim, ya, Al-Muzani. Ibrahim Al-Muzani
Di sini maksudnya adalah Imam Muzani, ya. Nama lengkapnya kemarin saya juga lupa. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail ibn Amr ibn Muslim al-Muzani. Abu Awanah mengatakan, saya mengunjungi Ibrahim al-Muzani ketika beliau sakit. Sakit yang menjadi sakit terakhir beliau, maksudnya setelahnya kemudian meninggal. Ditanyakan kepada beliau, "Ma qauluka fil Qur'an?" Bagaimana pendapatmu tentang Al-Qur'an? Beliau menjawab, "Kalamullahi ghairu makhluk." Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Kemudian ditanyakan lagi, "Hal la qulta qabla hadza?" Apakah tidak engkau sampaikan hal ini sebelumnya? Dia menjawab, "Lam yazal hadza qauli." Senantiasa ya ini perkataan saya, statement saya. Sebelumnya, sekarang dan yang akan datang. Wa karihtul kalama fihi. Cuman saya memang tidak menyukai untuk banyak berbicara tentang hal ini. Li'anna Syafi'i kana yanha 'anil kalam fihi. Karena Imam Syafi'i ya melarang kami untuk berbicara tentang tema ini. Yaitu maksudnya apa? Bukan berarti dilarang untuk menyampaikan yang benar mana, yang keliru mana. Tapi beliau melarang untuk apa? Al-jidal, yaitu terlalu banyak berdebat gitu. Tapi intinya ideologi yang dipeluk oleh beliau, ya, Quran itu adalah kalamullah bukan makhluk. Kembali ke penjelasan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Al-Qur'anu kalamullahi minhu bada'a. Quran itu adalah firman Allah, dimulai ya dari Allah sendiri. Dan kepadanya Quran akan kembali. Wa ilaihi ya'ud. Dan ini adalah ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Wa annahu mahfuzun minat tahrifi wan naqsi waz ziyadah. Dan Al-Quran ini akan senantiasa terjaga dari penyimpangan, dari pengurangan, dari pertambahan, dari penyelewengan. Tidak akan pernah sedikit pun ada yang bisa menyimpangkannya. Karena Allah juga sudah berjanji, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dalam Al-Quran Allah sendiri berjanji, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sungguh kamilah yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini nama lain dari Al-Quran. Dan kamilah yang akan senantiasa menjaganya. Jadi Allah yang menurunkan dan Allah yang akan senantiasa menjaganya. Wa annahu sayabqa. Dan Quran ini akan senantiasa ada sampai kapan? Fa idza fasadan nas fi akhiriz zaman wa qarabatis sa'ah hina idzin yusra alaihi fayusrabu minal masahib. Quran akan senantiasa ada, akan senantiasa eksis ada di dunia sampai nanti kondisi orang-orang manusia menjadi sangat parah, rusak, kejadian buruk di akhir zaman, seburuk-buruknya kondisi, maka ketika itu barulah ya mendekati hari kiamat dan Quran akan diangkat. Ya, Quran akan diangkat, di mushaf kemudian tidak tertulis lagi, hilang. Di hati-hati atau dada-dada para penghafal Quran juga hilang. Orang-orang yang menghafalnya sudah pada meninggal. Tidak ada yang tersisa. Yang di mushaf-mushaf pun juga hilang. Ketika banyak nanti melihat tanda-tanda hari kiamat besar, orang-orang ingin bertobat, buka Quran, maka sudah tidak ada tulisannya lagi. Ya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, "Wa yusra 'ala kitabillahi fi lailatin." Ya. Asra yusri itu artinya diperjalankan di malam hari. Intinya di suatu malam ya Al-Qur'an itu di kondisi suatu malam mendekati hari kiamat diambil. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, dan tidak akan tersisa di muka bumi satu ayat pun. Ini ketika sudah mendekati hari kiamat ya. Tentunya ini tanda-tanda besar ya. Ketika sudah diangkat. Ketika orang-orang nanti melihat tanda itu dan mereka mulai ingin bertobat, tapi sarana untuk bertobatnya sudah tidak ada. Sudah tidak bermanfaat lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini tentunya sebagai petunjuk untuk manusia. Anzalal Qur'ana li hidayatil basyariyah. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk memberi petunjuk pada manusia. Ya, sebagaimana di awal mula surah Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya
sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Atau di surah Al-Baqarah berkenaan dengan ayat-ayat puasa. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sampaikan sebagai petunjuk manusia dan juga sebagai penjelas dari petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Jadi dia ibarat peta kehidupan. Ibarat seseorang yang mencari panduan hidup ya agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan selamat dunia akhirat ya dengan Quran itu. Namun tentunya ya, tidak semua yang bisa menjadikannya sebagai petunjuk hidup. Justru malah kalau kita lihat di tengah realita masyarakat kita, banyak yang ya, menjadikan Quran itu sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Entah ditinggalkan secara bacaannya, atau ditinggalkan secara penerapan hukum dan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Dua-duanya. Ada sebagian yang mungkin masih baca, tapi hukum yang terkandung nyatanya tidak dipraktekkan. Dan ini realita yang ada. Padahal tidaklah Al-Quran itu dibaca dan dipraktekkan, melainkan kebaikannya pasti akan kembali kepada manusia itu sendiri. Ya. Dan Al-Quran ini hidayah, petunjuk untuk kaum manusia. Dan dia adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma mithluhu au manna au amana alaihil bashar. Nabi mengatakan tidaklah ada dari kalangan para nabi, seorang nabi, melainkan Allah pasti memberikan kepadanya ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu maksudnya adalah mukjizat. Yang dengan mukjizat itu menjadi sebab orang-orang akan beriman dengannya. Ya, jadi setiap nabi itu memang ada mukjizatnya yang dengannya menjadi sebab seorang akan beriman nanti pengikut-pengikutnya. Wa inna makana alladzi utitu wahyan awhahullah. Adapun yang Allah berikan kepada saya adalah satu wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Dan saya mengharapkan dengan mujizat yang Allah berikan ini, ya nanti kelak di yaumil qiyamah aku menjadi orang atau nabi yang paling banyak pengikutnya di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Bukhari. Dan tentunya Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Ya. Nabi SAW mukjizatnya ada banyak, tidak hanya Quran saja. Mukjizatnya banyak sekali. Nabi pernah membelah bulan. Iqtarabatis sa'ah. Dalam surat Al-Qamar, bahwa Al-Qamar, bulan itu dahulu pernah dibelah Nabi SAW. Pernah terbelah jadi dua. Kemudian disatukan lagi oleh Allah SWT. Mukjizat itu. Mukjizat Nabi SAW pernah dengan izin Allah menyembuhkan penyakit matanya Ali bin Abi Thalib sebelum perang Khaybar tahun 7 Hijriah. Ali bin Abi Thalib akan dipilih menjadi jenderal perangnya. Tapi waktu itu sakit. Ya, bahasa kita mungkin sakit belean. Kemudian sama Nabi SAW diberikan ludah beliau di matanya sembuh dengan izin Allah. Kemudian Nabi SAW ketika perang Khandaq, ketika banyak orang kelaparan, ya, kurang makan, paceklik panjang, ada seorang sahabat yang punya anak kambing. Anak kambingnya disembelih. Kemudian bisa cukup untuk dikonsumsi seluruh sahabat yang pada saat itu ikut kerja bakti menggali parit ya ketika perang Khandaq. Padahal jumlahnya ratusan sahabat. Beberapa hari mereka tidak makan kecuali hanya minum kecuali hanya minum air dan makan mungkin ya beberapa butir kurma saja. Makanan kurang, bahkan Nabi SAW sampai lambungnya diganjal dengan batu untuk mengurangi rasa lapar. Tapi Allah kemudian menampakkan ada mukjizat. Itu. Dan yang lainnya banyak sekali. Ya, ada banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya yang Allah tampakkan kepada Nabi SAW. Salah satu yang terbesar adalah tentunya adalah diturunkannya Al-Quran. Dan kita berdoa di sini Syekh Ahmad bin Yahya mengatakan Allahumma ja'alna minal mu'minina bi kitabik. Ya, semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Al-muttabi'ina li hadihi. Dan menjadi orang yang beriman kemudian mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Ya. Orang yang mengikutinya
Ya, di situ ada ayat tentang larangan untuk berbuat zina, berarti ditinggalkan. Di situ ada larangan untuk orang tidak boleh bertransaksi dengan riba, berarti harus ditinggalkan. Ya. Di situ ada larangan untuk mengumbar pandangan. Ya. Allah mengatakan kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah pada orang-orang yang beriman, wahai Muhammad, untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Allah juga mengatakan wa kullil mu'minat an yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah wahai Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Allah mengatakan ini dan itu banyak sekali dalam Al-Qur'an perintah. Ya. Ngutang, ya, ngutang harus dicatat. Agar tidak lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian saling berhutang ya, sampai batas waktu yang ditentukan akan dibayar, tulislah. Walaupun nanti memang sebagian ulama menafsirkan ayat itu, menulisnya itu bukan wajib tapi anjuran. Tapi ada aturan-aturan kehidupan di situ, ya. Aturan-aturan kehidupan yang dengannya tentunya menjadi arahan dan petunjuk bagi kita semua untuk bisa selamat dunia akhirat. Al-mumtasilina li awamirihi, kita berdoa agar kita beriman pada Quran, mengikuti petunjuknya dan tunduk atas perintah-perintahnya, al-mujtanibina limanahihi, dan menjauhi apa yang dilarang sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, al-musaddiqina bi akhbarihi, dan membenarkan kabar yang ada di dalamnya. Ya. Sebagian orang ada yang mengatakan ya, kabar yang disampaikan dalam Quran itu belum terbukti secara historis. Jadi maksud Allah menyampaikan kabar-kabar di Quran, ada kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi sebelumnya, kaum Lut dan yang lainnya, itu cuman sebenarnya adalah kisah yang kita dituntut untuk mengambil pelajaran saja. Adapun kebenaran secara historis kata mereka itu perlu bukti. Bahaya ini. Berarti sama aja mengatakan itu ada kedustaan dalam kisah itu. Ya, tahu Ulil Absar Abdallah? Ulil Absar Abdallah, pentolannya ini ya, pentolannya Islam liberal. Ya, pernah disidang oleh ini juga pemuda NU juga. Jadi karena dia salah satu kader besar di salah satu organisasi tadi, ya. Karena pemikirannya tadi kemudian dia dipanggil, ada videonya, di debat. Dan dia memang ideologinya gitu. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Quran masa-masa lampau itu dia memahami maksud dari Allah itu adalah agar kita mengambil pelajaran ibrah dari kisah itu. Adapun keberadaan dan kebenaran kisah itu ya belum tentu terbukti secara historis. Bisa aja itu tidak benar gitu. Ini bahaya. Ya, kalau kita kan membenarkan semuanya. Itu kisah ada memang, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Uzair, kisah yang lainnya itu ada semua. Ya. Jadi kita dituntut untuk beriman dengan Quran, mengikuti petunjuknya, ya, tunduk dengan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan kabar yang ada di dalamnya. Ya, kemudian di sini Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi mulai menyebutkan, ya, kenapa kok tema ini diangkat oleh Al-Imamul Muzani. Walaqad yubtuliyal muslimun fi awailil qarni tsalis bid-da'wah ila al-qawli bi khalqil Qur'an. Dan kaum muslimin dahulu pernah diuji ya dengan ujian yang sangat besar di Irak, di Baghdad. Zaman dinasti Abbasiyah. Di abad ketiga ya, tahun 200-an lebih dikit ya, di masa Imam Ahmad ibn Hanbal. Yang mana pada saat itu pemimpin yang ada pada saat itu, jadi Imam Ahmad ibn Hanbal itu bertemu dengan 8 khalifah. Semasa hidupnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertemu dengan 8 khalifah. Khalifah Al-Hadi, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, ya. Al-Hadi, Al-Mahdi, Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin. Al-Amin. Al-Amin ini anaknya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu punya anak namanya Al-Amin Al-Ma'mun.
Nah, 4 khalifah yang pertama, Al-Hadi, Al-Mahdi, Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Amin, ditemui oleh Imam Ahmad bin Hambal, maksudnya bahasa Jawa kita menemui. Dan 4 awal ini mereka masih dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai kemudian tersebar pemikiran-pemikiran menyimpang, orang-orang Mu'tazilah, mereka mendekati penguasa. Akhirnya di setelah Khalifah Al-Amin, Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun, yang masih saudaranya Al-Amin. Di masanya Al-Ma'mun ini memang perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Karena pada saat itu Al-Ma'mun ini memerintahkan dibukanya satu proyek besar, yaitu mentranslate, menerjemahkan buku-buku filsafat, buku-buku akidah dari bangsa-bangsa lain, dari Romawi, dari Yunani, ya, dari Persia. Ilmu-ilmu filsafat yang banyak mengagungkan akal, ya. Ideologinya Plato, ideologinya Aristoteles dan yang lainnya itu ditranslate, diterjemahkan ke bahasa Arab di zamannya Al-Ma'mun. Makanya dulu ada namanya Darul Hikmah kalau tidak keliru, ya. Darul Hikmah itu satu perpustakaan yang di situ memang ilmu pengetahuan pesat, tapi masalahnya gara-gara banyak ilmu-ilmu menyimpang dari kebudayaan orang lain Yunani dan ini masuk sekarang jadi bahasa Arab, akhirnya banyak orang-orang yang mengkonsumsinya. Akhirnya kemudian mencampur adukkan metode dalam memahami agama, kemudian ilmu-ilmu filsafat masuk di situ. Yang akhirnya kemudian akal banyak diagungkan. Hal-hal gaib, hal-hal yang berkaitan dengan keimanan yang harusnya cukup untuk diimani, sekarang harus ada campur tangan dari akal dan pikiran untuk memahami. Akhirnya kemudian muncul sesuatu yang tidak dipahami oleh akal tidak bisa menjangkaunya, akhirnya kemudian nanti ada ditakwil, ya, ditaktil dan seterusnya. Kemudian tidak masuk akal, kemudian dikedepankan akal dulu, Quran dan hadis dibelakangkan. Akhirnya muncullah pemahaman menyimpang. Itu di masa Al-Ma'mun, ya. Dan saat itu, ya, pembesarnya Mu'tazilah namanya Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat. Dan ini yang memprovokasi Al-Ma'mun sehingga para ulama di saat itu dipaksa untuk Untuk mengatakan bahwa Quran itu bukan firman Allah. Quran itu makhluk. Ya. Kalau tidak bilang seperti itu, maka konsekuensinya bisa dibunuh, bisa dipenjara, bisa dilengsarkan dari Dari pekerjaannya. Dia misalnya punya jabatan di pemerintah, jadi qadhi, jadi hakim syar'i, dilengsarkan. Banyak, ya. Termasuk ulama-ulama yang dianut pada saat itu, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, ya. Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in, Ismail bin Dawud Al-Jauzi, Abu Khaisamah, Muhammad bin Nuh, dan yang lainnya. Ada sebagian ulama yang karena terpaksa, maka mereka mau gak mau akhirnya mengucapkan Quran itu makhluk, tapi terpaksa, ya, terpaksa, dan itu dibolehkan, ya. Karena mereka diancam dibunuh, diancam disiksa, ya. Sebagaimana terpaksanya siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika disuruh mencela Nabi SAW, dia akhirnya ya menghina Nabi, tapi terpaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya tetap beriman. Maka walaupun perkataan itu kufur, perkataan yang tidak baik, tapi Allah masih mentoleransi. Yang penting hatinya tetap beriman dan dia melakukan itu karena terpaksa. Walaupun afdolnya adalah dia tetap tidak mengatakan, tapi konsekuensi mati. Nah, dari para ulama tadi ada yang terpaksa bilang seperti itu. Yang tidak bilang hanya beberapa saja. Dan yang tidak menyampaikan bahwa Quran makhluk diantaranya adalah Muhammad bin Nuh dan juga Ahmad bin Hambal. 2 orang ini. Dan mereka dipenjara 3 generasi. Ya. Kalau bahasa kita 3 kali presiden dipenjara. Bayangkan. Gara-gara cuman kayak gitu, masalah ideologi. Disuruh Quran tuh mau, dia nggak mau, ya. Bahkan dikatakan, ya, bahwa Imam Ahmad bin Hambal itu disabetin pakai pecut
Bahkan tukang nyabetnya ngomong, laqad darabtu Ahmad ibn Hanbal tsamanina sauton. Saya pernah dalam satu waktu itu menyabet Ahmad bin Hanbal itu 80 kali sabetan. Lau duribat filan lahaddathu. Andai saja ada fil, gajah itu disabet sampai sabetan kekuatannya seperti yang dikenakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, itu bisa melukainya, bahkan bisa tumbang. Ya. Tapi Allah berikan kekuatan. Ini mungkin yang namanya karomah. Ya. Karomah bisa untuk wali. Orang-orang yang beriman dan bertakwa dengan tingkat iman dan takwa tinggi, Allah beri pertolongan. Ini namanya karomah. Nah, bedanya karomah sama mukjizat apa? Kalau mukjizat itu khusus untuk nabi dan rasul. Tapi kalau karomah bisa untuk orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh bisa diberi seperti itu. Tapi karomah dan mukjizat itu Allah yang beri, bukan kita yang menyeting sendiri. Nah, kalau ada orang mengaku bisa menyeting karomah itu sendiri, maka itu bukan karomah. Misalnya dia ngomong saya bisa terbang itu, enggak. Kalau yang seperti itu namanya sya'wadah. Berarti dia ada punya khodam. Dia punya jin. Karena karomah ya sesuatu yang melampaui batas itu Allah berikan sesuai kehendak Allah. Bukan atas ya settingan dari orang yang diberi. Jadi dia nggak bisa seenaknya, oh sekarang saya pengen ngilang ke Mekah, kemudian bisa ngilang. Kemudian saya pengen terbang, bisa terbang. Saya pengen lari cepat secepat kilat, kemudian bisa. Enggak. Kalau memang seperti itu ada, berarti dia dapat bantuan dari jin. Tapi kalau karomah, ya tiba-tiba Allah kasih aja gitu. Dan dia nggak tahu. Ya, seperti hanya mukjizat. Ya, mukjizat para nabi, Nabi Musa dan yang lainnya, Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun kan nggak tahu ketika di depan Laut Merah, dia nggak tahu harus ngapain. Baru Allah suruh untuk nepuk tongkatnya, baru dikasih jalan. Bukan seenaknya, oh udah bisa tepuk kemudian jalan. Enggak. Dia nunggu dulu. Allah ngasih perintah, baru karena itu sekelas nabi. Ya. Apalagi orang yang di bawah itu. Ketika orang yang levelnya ada di bawah itu, dari sisi iman dan takwanya, kemudian dia mengatakan bisa ini dan itu, sekehendak dia, maka perlu dipertanyakan itu. Itu bukan karomah. Ya, itu bukan karomah, tapi justru apa? Ya, dia punya teman dari kalangan jin. Ya, jadi kaum muslimin itu diuji dengan fitnah khalqul Quran ini. Dengan sebab karena apa? Ideologinya orang Mu'tazilah. Makanya jenengan sudah dengar beberapa kali ya, Mu'tazilah penyimpangannya banyak sekali dalam masalah sifat, ya kan? Kemarin mereka menghapuskan sifat-sifat Allah. Ya. Jahmiyah menghapuskan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mu'tazilah menetapkan nama tapi tanpa sifat. Mu'tazilah juga kemarin dalam masalah takdir mereka qadariyah. Ya. Qadariyah. Mu'tazilah dalam masalah iman mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat, dosa besar, tapi masih hidup, dia tidak muslim, tidak juga kafir. Ya, di antara dua posisi, fi manzilah baina manzilatain. Ketika di dunia masih hidup, orang pelaku dosa besar tidak dikatakan mukmin, tidak juga kafir. 50-50. Ya, gimana orang separuh mukmin, separuh kafir? Banyak penyimpangannya. Termasuk dalam masalah kalamullah, Al-Quran, dia mengakui bahwa Quran itu makhluk. Gimana kok mereka bisa menyimpulkan seperti itu? Karena dia memahami keliru. Ya, memahami keliru dalam Al-Quran. Di Al-Quran di surat Az-Zumar kalau tidak keliru. Allah mengatakan, ya surah Az-Zumar ayat 62, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Jadi segala sesuatu semuanya itu Allah yang nyiptakan. Termasuk Quran. Quran kan sesuatu juga. Ya, Quran sesuatu. Nah, dia memahami juga dari Quran. Allahu khaliqu kulli syai', dan Quran itu bagian dari syai', bagian dari sesuatu, maka dia juga termasuk yang diciptakan. Nah, jelas keliru ya, jelas keliru, itu dibantah oleh para ulama ahlu sunnah bahwa dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji pada saat itu bi an yad'ul ulama ila dzalika wa man imtana'a minhum anil qawli bihi
aqna'uhu biqatlihi. Jadi di masa Al-Ma'mun ini ya, kemudian orang-orang dipaksa, terutama para ulama diundang untuk dipaksa mengatakan Quran itu makhluk. Kalau tidak mau maka diancam akan dibunuh. Fa'adkhalal ulama as-sujun, ulama dimasukkan ke dalam penjara. Faminhum man mata fi sijni. Ada yang meninggal di penjara karena tidak kuat ya mendapatkan ujian itu. Fisiknya lemah, akhirnya Allah takdirkan meninggal di situ. Wa minhum man warra bi syai'in wa ukhrija minas sijni ba'da zamanin tul. Ada yang sabar di situ setelah waktu yang sangat lama baru dikeluarkan. Dan termasuk yang kokoh, termasuk yang tidak bergeming dari ancaman itu adalah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, dan satunya adalah Muhammad ibn Nuh ya. Cuman Muhammad bin Nuh ya, Muhammad bin Nuh ini meninggal sebelum waktu pembebasan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal atau fitnah ini terjadi tiga khalifah. Pertama Al-Ma'mun, kedua Al-Mu'tasim, ketiga Al-Wathiq. Nah, empat pertama yang ditemui Imam Ahmad mereka ahlu sunnah. Al-Hadi, Al-Mahdi, Ar-Rashid, Al-Amin. Al-Hadi, Al-Mahdi, Ar-Rashid, Al-Amin, mereka ahlu sunnah. Sampai ketika Al-Ma'mun ya, mulai terpengaruh Mu'tazilah. Sampai ulama dipaksa tadi. Nah, masa Al-Ma'mun. Tapi apa? Al-Ma'mun ini akhirnya nggak ketemu dengan Imam Ahmad karena antara istana dan penjara beda. Imam Ahmad mendoakan agar beliau tidak ketemu, tidak bisa melihat wajahnya Ma'mun. Ya Allah, jangan jadikan aku bisa ketemu dengan Ma'mun. Akhirnya benar, nggak ketemu beneran. Doanya Imam Ahmad dikabulkan, Ma'mun meninggal. Tapi diganti kemudian khalifah setelahnya Mu'tasim. Tapi Mu'tasim masih sama juga, masih terpengaruh Mu'tazilah. Ya. Jadi Imam Ahmad itu dipenjara, nggak boleh mengajar, nggak boleh menyampaikan hadis, nggak ada khutbah Jumat, nggak ada jadi imam dan seterusnya, nggak ada bertahun-tahun. Sampai Mu'tasim kemudian meninggal, ganti Al-Wathiq, ya, Khalifah Al-Wathiq. Itu juga masih sama, ya. Sampai kemudian Allah beri Allah beri jalan keluar di khalifah setelahnya, Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Mutawakkil. Jadi 3 generasi, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, fitnah. Ya. Kemudian Al-Mutawakkil. Allah berikan Allah berikan hidayah kepada Al-Mutawakkil, akhirnya Imam Ahmad dilepaskan. Kenapa? Karena ada debat waktu itu. Ya, Imam Ahmad dihadirkan, kemudian mendebat pentolan-pentolannya Mu'tazilah. Termasuk Ibnu Abi Du'ad. Semuanya didebat, kalah semua. Nggak ada hujahnya yang bisa melawan Ahmad. Semua diam 1000 bahasa. Karena sudah nggak bisa jawab, khalifahnya alhamdulillah kemudian dapat hidayah, oh yang benar yang ini. Akhirnya Imam Ahmad dilepaskan lagi. Ya, dilepaskan kemudian bisa berdakwah seperti sedia kala, ya, kemudian bisa mengajari hadis, ya, meneruskan majelis beliau sampai akhirnya beliau wafat di tahun 241 Hijriah, ya, 241 Hijriah. Dan Imam Ahmad mengatakan, ya, dalam satu statementnya, Imam Ahmad dan seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, man qala innal Qur'ana makhlukun fahuwa kafirun. Man qala innal Qur'ana makhlukun fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengatakan Quran adalah makhluk, maka dia telah kufur. Kenapa kufur? Soalnya Quran itu firman. Quran itu sifat. Dan sifat bukan makhluk. Kalau sampai kita mengatakan Quran itu makhluk, sedangkan dia sifat Allah, berarti Allah juga makhluk. Na'udzubillah min dzalik, mengatakan Allah itu makhluk. Ketika sifat dari sesuatu dikatakan itu adalah makhluk, ya, berarti Allah juga makhluk konsekuensinya. Maka tidak boleh dikatakan demikian. Dia sifat. Maka Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kufur. Wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'un. Barang siapa yang mengatakan lafadzku dengan Quran adalah makhluk, maka dia telah berbuat bid'ah. Maksudnya gimana? Setelah mereka kalah, ya kan, debat, akhirnya Quran bukan makhluk. Mereka membuat statement baru yang statementnya ambigu. Kalau dia menyampaikannya ambigu begitu saja tanpa ada penjelasan rinci, maka tidak boleh. Ini bisa
Karena bisa nanti mengarahkan kepada Quran itu makhluk. Yaitu statement apa? Lafzi bil Qur'ani makhluk. Lafadku dengan Quran adalah makhluk. Maksudnya bacaanku untuk Quran adalah makhluk. Paham enggak? Bacaanku untuk Quran adalah makhluk. Nah, ini harus dirinci. Ya, harus dirinci. Maksudnya apa? Kalau kamu ngomong begitu saja, dimutlakan, maka ini sebuah perkara kebid'ahan. Karena tidak pernah ada orang berstatement demikian. Tapi harus kamu rinci. Ya. Adapun suaramu yang keluar ketika kamu membaca Al-Fatihah, iya, suaramu adalah makhluk, benar, suara. Tapi objek yang kamu lafadzkan, sesuatu yang kamu lantunkan itu bukan makhluk. Suaramu ketika kamu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya ini, iya, dia makhluk. Dia suara. Suaranya makhluk. Tapi lafaz atau sesuatu yang dilantunkan tadi, ya, objek yang dibaca tadi, ya, dia adalah firman Allah. Jadi harus dirinci, maksudmu apa? Lafadzku dengan Quran, bacaanku dengan Quran makhluknya apa? Harus dirinci. Yang kamu maksud yang mana? Suaramu ataukah objek yang dibaca? Kalau suaramu makhluk, iya benar. Tapi kalau objek yang dibaca, yaitu al-mutakallam bihi atau al-mutalaffadz bihi, maka dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh seorang mengatakan bacaanku pada Quran adalah makhluk. Ya, karena ini perkataan orang-orang ahlul bidah. Ya, akhirnya beliau dikeluarkan ketika kekhilafan al-mutawakkil. Ya. Kemudian setelahnya Allah memuliakan agama Islam. Baik, kemudian ada perkataan oleh para ulama. Ya. Para ulama mengatakan, a'azzallahu hadzal dina. Ya. Allah memuliakan agama ini fi mihnati riddah bi Abi Bakar. Wa fi mihnatil Quran bi Ahmad ibn Hanbal. Jadi ada dua kondisi besar, ada dua peristiwa besar dalam Islam yang mana dengannya Allah tetap memuliakan agama Islam. Allah memuliakan agama Islam dalam peristiwa riddah, peristiwa orang-orang pada murtad di zaman Abu Bakar. Ya, dengan sebab Abu Bakar Islam jadi mulia lagi. Karena setelah Nabi wafat ada fitnah. Banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Akhirnya terjadi perang. Ya, terjadi perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu merangi orang-orang yang murtad. Orang-orang pengikutnya siapa? Musailimah al-Kadzab. Juga orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, kalau tidak ada seperti itu, Islam hancur. Nah, diperangi oleh Abu Bakar. Akhirnya orang-orang banyak yang rujuk. Adapun yang tetap ngayal, mereka binasa. Allah memuliakan dengan Abu Bakar. Yaumar riddah, di hari banyak orang murtad. Wa a'azzallahu al-islama bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah, yaitu di hari ujian, yaitu ujian ketika khalifah pada saat itu sampai 3 generasi menerapkan kurikulum, ya, menerapkan ideologi kepada masyarakat, terutama pada ulamanya, bahwa Quran itu makhluk. Nah, kalau tidak ada seperti itu, sampai sekarang kita meyakini Quran makhluk. Ya. Tapi dengan izin Allah, ya, dengan karunia dari Allah, kemudian atas sebab Ahmad ibn Hanbal, kita bisa tahu bahwa yang benar dia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya, ya, atau di sini kita bisa tahu bahwa perkembangan suatu ideologi, perkembangan suatu keyakinan, ya, itu memang butuh dua komponen. Pertama adalah penguasa, kedua adalah ulamanya. Penguasanya bagus, ulamanya bagus, maka ideologi agama yang tersebar juga bagus. Ya. Tapi kalau ada yang buruk salah satunya atau dua-duanya, maka juga ideologi yang tersebar tidak baik. Ya. Seperti zamannya tadi, ya, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, mereka terpengaruh dengan ulama-ulama yang sesat, menyimpang. Akhirnya ideologi yang tersebar di masyarakat juga menyimpang.
Tapi antum juga lihat, kita bisa lihat Saudi Arabia, ya, kolaborasi antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, dengan Al-Imam Muhammad bin Saud, ya, berkolaborasi yang Imam Muhammad bin Saud sebagai kepala sukunya, ya, pemerintahnya, dulu penguasanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai ulamanya, akhirnya kemudian berdiri negara Saudi Arabia. Menerapkan akidah yang baik, yang lurus, bertauhid, ya, menerapkan syariat Islam pada sendi-sendi, setiap sendi-sendi kehidupannya, keberkahan bisa kita lihat. Ya. Nah, ini perlu kita perlu kita upayakan. Tapi bukan berarti kemudian ulama yang ada ini jadi ujian, ya. Makanya ini jadi ujian orang-orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, ulama, kalau tidak kuat imannya, kalau tidak kuat ketakwaannya, nanti akan akan terfitnah juga dengan dunia. Ya. Akhirnya kemudian manut dengan perintah pemimpinnya. Katakan ini harusnya haram, bilang aja halal, cari dalilnya, mereka mau. Ya. Jadi harus bisa mempelajari dari kisah-kisah yang ada, bagaimana para ulama dahulu, ya, mereka bisa dekat dengan penguasa, tapi martabat dan derajat mereka tidak turun di hadapan penguasa. Ya. Mereka bisa mengkoreksi kalau keliru seperti ini, diluruskan. Ya. Jadi dekat dengan penguasa bukan sebagai penjilat, bukan sebagai yang meminta-minta, tapi dia mandiri, ya, sehingga harga dirinya bisa tetap terjaga, sehingga kalau penguasa ada kekurangan, keliruan, dikoreksi, diajari, diluruskan. Ya. Tapi kalau kemudian yang mengkoreksi, yang meluruskan itu juga sudah rusak ternyata, ya kondisinya juga akan buruk. Maka kita doakan, ya, kita hanya bisa berdoa. Bagi yang bisa berupaya dengan upaya yang lain, silahkan berupaya. Tapi bagi kita, rakyat kecil, orang biasa, bisanya hanya mendoakan. Daripada mencela, menghina, tidak menyelesaikan masalah, justru malah menimbulkan masalah, mendoakan itu lebih baik. Bukan dalam rangka membela. Keliru kita katakan keliru, salah kita katakan salah. Cuman cara membenarkan, cara menasehati, cara meluruskan itu ada caranya dan Nabi sudah mengajarkan. Tapi ya bagi kita orang kecil, rakyat kecil, paling afdol adalah mendoakan. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la da'autuha li sultan. Fa inna bi salahis sultan salahul mujtama." Fudail ibn Iyad mengatakan, andai saja saya punya doa, andai saja saya punya doa, satu saja doa yang pasti Allah ijabai, ini saya akan aku doakan untuk kebaikan penguasa. Karena dengan baiknya penguasa nanti akan berdampak pada baiknya rakyatnya juga. Ya, doa jelas, ya. Doa jelas. Kalau Allah terima, ya, Allah kabulkan, bisa merubah semuanya. Adapun mencela berlebihan tanpa mengoreksi diri, tanpa memberikan solusi yang positif, tanpa memberikan kritik yang membangun, tapi cuma mencela, menghina, bahkan merusak, ya, ini tentu bukan membawa kepada kebaikan, justru malah mengajak kepada kerusakan. Ya, tapi mungkin itu saja pada kesempatan kali ini berkenaan dengan Al-Quran. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.